Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru, perkenalkan nama saya Wuni Setiana. Saya adalah guru kelas di SD Negeri Salit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Saya akan berbagi praktik baik mengajar tentang pembelajaran mendalam yang mindful, meaningful, dan joyful yang bertujuan untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Pembelajaran saya kemas dengan model role play dan project based learning dengan tema matematika dalam dunia nyata. Ya, kita tahu bahwa matematika dianggap oleh siswa sebagai kumpulan angka-angka. Namun, tanpa kita sadari, matematika sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya, matematika dalam kegiatan belanja sehari-hari. Setiap hari kita melakukan transaksi jual beli atau minimal melihat prosesnya. Nah, dari sinilah muncul ide proyek dengan berjudul Manajer Toko Cilik. Pembelajaran saya laksanakan di kelas 5 dengan materi bilangan cacah sampai 100.000. Siap, gerak. Rencana depan, gerak. Pagi hari adalah awal yang baru bagi kita semua. Sapaan pagi itu sederhana, tapi mempunyai makna yang dalam. Dengan senyum, anak merasa dihargai dan disambut dengan hangat. Ini bukan hanya kegiatan yang menyenangkan, tapi juga melatih kesadaran bahwa mereka hadir dan diterima. Dan dari sini, tercipta pembelajaran bermakna, karena ikatan hati antara guru dan peserta didik sudah terjalin sejak awal. Pembelajaran mendalam ini diawali dengan kegiatan yang bertujuan membangun kesadaran peserta didik. Saya memulainya dengan menyapa, menanyakan kabar, berdoa bersama, hingga menyanyikan lagu nasional. Kegiatan awal ini bukan sekedar rutinitas, melainkan cara untuk mempersiapkan hati dan pikiran anak-anak agar dapat hadir sepenuhnya dalam proses belajar. Dengan suasana yang penuh keakraban, mereka menjadi lebih siap mengikuti pembelajaran berikutnya yang saya rancang, agar bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelumnya, Bu Guru mau bertanya, siapa di antara kalian yang pernah berbelanja? Kegiatan apersepsi saya lakukan dengan tujuan menyiapkan peserta didik agar benar-benar siap mengikuti pembelajaran. Pada tahap ini, saya berusaha membangkitkan perhatian, rasa ingin tahu, dan motivasi mereka. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu membaca dan menulis bilangan cacah hingga 100.000 dalam konteks nilai uang. Sebelum melangkah ke kegiatan inti, saya mengajak anak-anak mengikuti ice breaking singkat. Hal ini akan membuat suasana lebih hidup dan mendorong mereka untuk siap menerima pembelajaran berikutnya. Pembelajaran dengan menggunakan model role play dan project based learning, langkah awal yang saya lakukan adalah menghadirkan kegiatan literasi yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Setelah itu, peserta didik saya ajukan pertanyaan mendasar untuk menghubungkan pengetahuan dan pengalaman mereka dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran terasa relevan, bukan sekedar teori yang pernah didapat. Pelaksanaan proyek peserta didik saya bagi menjadi dua peran utama, yaitu tim toko dan tim pembeli. Tim toko terdiri dari manajer yang bertugas menentukan stok dan menetapkan harga jual barang, sedangkan kasir yang bertanggung jawab memproses transaksi dan membuat nota. Saya mengajak tim toko untuk memilih sendiri barang yang akan dijual dan bekerja sama dalam menentukan harga di toko yang sudah disiapkan. Kemudian, dua orang pembeli, pembeli 1 dan pembeli 2, bertugas memilih barang dan melakukan simulasi pembelian. Mereka tampak sangat antusias karena kegiatan ini menghadirkan suasana seolah-olah mereka mengelola toko dan berbelanja sungguhan.
Setelah transaksi, kasir membuat nota belanja berdasarkan pilihan pembeli. Kemudian, tim toko dan tim pembeli saling memeriksa nota untuk melatih ketelitian dan menghargai hasil kerja tim. Dengan menggunakan uang mainan, kegiatan ini tidak hanya mengasah keterampilan berhitung operasi bilangan cacah, tetapi juga menumbuhkan sikap jujur saat menghitung kembalian, tanggung jawab saat mengelola barang dan uang, kerjasama, dan kemampuan berkomunikasi saat melayani pembeli, sehingga pembelajaran terasa bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Anak-anak, sudahkah kalian mengumpulkan hasil rekapan penjualan kalian? Hebat. Nah, agar lebih semangat, Di tengah-tengah proses pembelajaran, saya sisipkan ice breaking agar energi anak-anak kembali tumbuh, gelak tawa, dan keceriaan pun menghiasi kelas, sehingga pembelajaran terasa hidup, hangat, dan jauh dari rasa bosan. Inilah hakikat belajar yang penuh kegembiraan. Pada tahap asesmen, saya mengemas pembelajaran dalam bentuk permainan Battle Flip Challenge. Tujuannya untuk menghadirkan pengalaman yang interaktif dan menyenangkan, sehingga motivasi belajar meningkat, sekaligus melatih ketepatan dalam menjawab soal. baiklah anak-anak, Bu Guru sudah mengoreksi hasil pekerjaan kalian. Silahkan perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan melihat nilainya. Ayo. Kegiatan refleksi yang saya lakukan bertujuan untuk memberikan ruang bagi peserta didik meninjau kembali proses pembelajaran yang telah mereka jalani. Pada tahap ini, mereka saya ajak mengingat pengalaman, menyampaikan kesan, serta merenungkan apa saja pengetahuan baru yang mereka peroleh. Pada kegiatan penutup, guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari hari ini. Anak-anak, sekarang kita sudah memasuki akhir pembelajaran. Kita mau pulang tapi kok kelihatannya tidak semangat ya? Agar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Perkenalkan, nama saya Okta. Saya senang belajar dengan Bu Uni karena saya belajar mengolah toko sendiri. Kenalkan, nama saya Naura. Setelah saya belajar dengan Bu Uni, saya merasa senang karena bisa belajar sambil bermain. Kenalkan, nama saya Siva. Saya senang bisa belajar dengan Bu Uni karena saya belajar menjadi kasir. Menjadi kasir harus teliti. Dari SD Negeri Salit, mari wujudkan pembelajaran mendalam yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Bersama kami, wujudkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman. Bersama kami, mendidik dengan hati, membimbing dengan tauladan, dan membangun dengan cinta.